Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lima li fa'ida wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. Wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair. Ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari bid-darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang bab yang menjelaskan akhlak Rasulullah yang cukup panjang, dan sekarang akan kita lanjutkan termasuk bagian dari akhlak Rasulullah itu adalah beliau suka memaafkan kesalahan orang lain. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling pemaaf di antara yang lain. Tidak ada orang yang lebih pemaaf daripada Rasulullah, tidak ada. Wa arghabahum fil afwi ma'al qudrah. Rasulullah itu termasuk orang yang suka memaafkan walaupun bisa untuk membalas. Kalau kita kan kalau bisa membalas, kenapa dimaafkan? Memang ini hal yang bukan gampang, susah kalau memaafkan itu. Tapi kalau tidak terbiasa, ya susah, lebih susah. Kita itu seringkali bilang ini sulit, saya tidak bisa. Padahal itu kan bukan benar-benar tidak bisa, tapi dia tidak mau. Beda orang tidak mau sama tidak bisa. Dan memaafkan itu termasuk pahala yang dirahasiakan oleh Allah. Dan orang sabar itu juga pahala yang dirahasiakan oleh Allah. Sehingga ketika orang itu bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain, maka pahalanya sangat besar. Pahala orang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberi pahala oleh Allah dengan tanpa hitungan. Tidak ada yang tahu pahalanya orang sabar kecuali Allah, saking besarnya. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang lain, maka fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah. Nah, ini satu paket ini. Dapat satu saja sabar. Tapi ini memang ya, orang memaafkan itu berarti sabar. Ya. Kalau dia tidak memaafkan, ya tidak sabar. Ini memang satu paket. Bisa tidak orang sabar tapi tidak memaafkan? Bisa tidak? Susah. Bisa tidak orang tidak sabar, orang sabar tapi tidak memaafkan? Bisa tidak? Bisa. Bisa tapi hatinya masih ya berarti tidak sabar. Kalau ada orang bilang kesabaran saya sudah habis, itu berarti namanya tidak sabar. Itu namanya sabar, itu tidak ada batasnya gitu. Diceritakan hatta utiya biqalaida min dhahabin aw fiddatin faqasamaha baina ashabi. Rasulullah itu pernah punya emas dan perak yang cukup banyak, kemudian dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian ada orang Arabi. Siapa orang Arabi itu? Orang pedalaman, orang yang tidak ngerti adab, orang yang tidak ngerti tata krama, orang yang tidak ngerti sopan santun. Anggap orang awam lah, tidak pernah belajar agama begitu kalau sekarang itu. Ma'araka ta'dil. Wahai Muhammad, kamu ini tidak adil. Dilihat, ini dikasih sekian. Ini sembarangan ngomongnya orang Arabi ini. Kemudian Rasulullah berkata kepada Arabi, "Waihak, kamu ini gimana? Faman ya'dilu alaika ba'di." Terus kalau aku tidak adil,
siapa yang bisa adil setelahku? Kan ya, seandainya Rasulullah tidak bersikap adil, sekarang tidak ada orang yang adil. Seandainya begitu, karena Rasulullah itu adalah orang yang mencontohkan sifat adil. Kemudian akhirnya Arabi ini pergi. Falamma walla qala rudduhu alayya ruwaidan. Setelah orang Arabi ini pergi, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, bawa ke sini pelan-pelan, tapi jangan kasar-kasar. Itu coba. Rasulullah itu sabarnya luar biasa, pemaafnya luar biasa. Dikatakan tidak adil Rasulullah, sekelas Rasulullah. Nah, kalau ada orang misalnya tokoh, ustadz, kiai, siapa begitu kok gampang dia itu tersinggung, berarti dia tidak belajar berusaha untuk mencontoh sikap sahabatnya Rasulullah. Coba sekarang di medsos itu dibully orang yang viral, orang yang terkenal itu, langsung balik membuli, bahkan dengan perkataan-perkataan yang kotor. Rasulullah tidak, justru disuruh sahabat-sahabatnya untuk bawa ke sini pelan-pelan, tapi jangan kasar-kasar. Padahal sudah tersinggung seperti itu kalau kita orang biasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu lin-nasi yauma Hunain min fiddatin fi thawbi Bilal. Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah i'dil. Rasulullah itu pernah bawa emas satu genggam begini pada waktu peperangan Hunain. Kemudian dikasihkan kepada Bilal, sahabat Bilal. Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bersikaplah adil. Kemudian Rasulullah menjawab, bukan marah. Kalau kita orang biasa kan, kamu ini kurang ajar, masa saya tidak adil? Saya ini Rasulullah, saya ini ustadz misalnya, masa saya tidak adil? Tidak memperlakukan sebagaimana mestinya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Fama ya'dilu idzan lam a'dil. Terus siapa yang bisa adil kalau aku tidak adil? Masuk akal enggak? Kalau seandainya Rasulullah tidak bisa adil, terus siapa yang bisa adil? Berarti kan setelah Rasulullah ada yang jauh lebih tinggi daripada Rasulullah yang bisa bersikap adil. Paham? Faqad khibtu idzan wa khasirtu in kuntu la adil. Kalau aku seandainya tidak adil, aku ini rugi. Aku ini menjadi orang yang tidak beruntung. Kenapa? Karena aku tidak adil. Waktu itu ada Sayyidina Umar, dikatakan oleh laki-laki ini adil, bersikap adil wahai Rasulullah. Waktu itu ada Sayyidina Umar. Faqama Umar faqala. Sayyidina Umar langsung berdiri. Sayyidina Umar ya, orangnya memang keras. Sebelumnya kan Sayyidina Umar ini termasuk orang yang sangat memusuhi Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah mendoakan agar diberi hidayah dua Umar, di antaranya Umar bin Khattab, satunya siapa? Umar bin Hisham, siapa namanya? Abu Jahal. Tapi hidayah Allah masuk ke Sayyidina Umar. Jadi kita itu tidak usah susah-susah. Kalau ngajak orang, ngarahkan orang kok tidak mau-mau. Ya Rasulullah saja mendoakan dua Umar ini dapat hidayah cuma satu. Makanya di dalam ayat Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tapi Allah akan memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Sayyidina Umar berdiri. Ala adribu unuqahu. Wahai Rasulullah, apa aku penggal saja kepalanya dia? Oh, Sayyidina Umar keras ya. Ini kurang ajar, masa Rasulullah dikatakan bersikap adil wahai Rasulullah. Ini kan kurang ajar ini. Kemudian Sayyidina Umar ini bilang, fa innahu munafik, itu orang munafik wahai Rasulullah. Apa aku penggal saja kepalanya? Apa jawaban Rasulullah? Ma'adallah. Kalau istilahnya sekarang itu naudzubillah. Ayatahaddasan nasu anni aqtul ashabi. Jangan sampai nanti ada pembicaraan, ada obrolan bahwa aku ini membunuh sahabat-sahabatku. Ya sebab dibantu oleh Sayyidina Umar itu. Jangan sampai ada pembicaraan seperti itu. Nanti seandainya ini terjadi, Sayyidina Umar memenggal kepalanya orang yang bersikap tidak bagus kepada Rasulullah, ini dipenggal oleh Sayyidina Umar. Nanti pasti ada kabar, ada berita terbaru
Rasulullah membunuh sahabat-sahabatnya. Jangan sampai begitu. Naudzubillah. Padahal itu yang seandainya yang membunuh itu ya Sayyidina Umar gitu loh. Tapi Rasulullah tidak mau begitu. Sebegitu sabarnya. Kalau kita, iya ada apa? Silakan pukul aja itu orang gitu. Karena sudah menyinggung perasaan saya. Kalau sekarang. Dan memang orang berjuang memang harus ada begituan memang. Saya dapat cerita ini dari Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Dulu itu di Jakarta itu ada preman yang cukup terkenal. Kemudian Habib Muntir ini kirim surat izin mau ngadakan pengajian. Kemudian preman ini bilang, ini termasuk ketuanya preman itu. Kalau dia ceramahnya macam-macam, jangan sampai nanti ada pengajian lagi. Kita awasi. Kalau ceramahnya macam-macam, jangan sampai dia ada pengajian lagi. Kita awasi. Kemudian ada ceramah itu. Setelah selesai, preman ini bilang, oh ternyata ceramahnya enak ya, lembut, halus, tidak nyinggung-nyinggung kita, tidak nyindir-nyindir kita. Ya sudah, kalau begitu kita nanti akan membantu ketika ada ceramah-ceramah lagi. Akhirnya yang jadi pengawal di majelis Rasulullah di Jakarta itu mantan preman dan sangat terkenal. Jadi tatoan, full itu tatonya itu. Dan ini ya sama persis seperti perjuangannya Rasulullah ya. Anggap Sayyidina Umar ini ya mantan preman, lebih kejam lagi Sayyidina Umar ini, membunuh orang macam-macam begitu, nyakiti orang. Ini ada begitu. Dan waktu itu preman ini, waktu Habib Muntir ini datang ke preman ini, dicium tangannya preman ini. Nah, ini yang cerita Habib Nabil ini. Kemudian preman ini bilang, saya seumur hidup ini tidak pernah dicium tangan saya oleh anak saya, tidak pernah. Ini ada orang kok baik banget bisa nyium tangan saya ini. Padahal saya ini sudah jelas preman. Dia itu orang yang terkenal, tokoh, ulama, habaib, kok bisa mau cium tangan saya? Ya semenjak saat itu. Ini betapa seperti Habib Muntir itu mencontoh cara berdakwah halusnya Rasulullah dan cara sabarnya menyikapi orang-orang yang menyakiti beliau. Karena beliau dulu itu dakwahnya kan dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, kadang diusir macam-macam begitu. Tapi dia sabar tetap. Nah ini Rasulullah itu jangan sampai ada berita ada orang yang bilang Rasulullah membunuh sahabat-sahabatnya. Sahabatnya luar biasa. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qismatan fa qala rajulun minal ansar hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Rasulullah pernah suatu hari bagi-bagi sesuatu, ya mungkin emas atau makanan atau yang lainnya. Kemudian ada orang bilang, ini Rasulullah ini tidak membagi, tujuannya tidak karena Allah ini. Kasar loh itu. Ini paling cuma pencitraan, ini cuma lagi pengen perhatian itu. Ini intinya tidak karena Allah ini Rasulullah. Bagi-bagi sesuatu kepada orang lain itu tidak karena Allah. Akhirnya fadzukira dzalika lin Nabi fahmarra wajhu. Akhirnya wajahnya Rasulullah memerah. Tanda apa itu? Marah. Tapi apakah Rasulullah langsung membalas? Enggak. Wa qala rahimallahu akhi Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Aku ini malu sama Nabi Musa. Rahmatullahi alaihi Nabi Musa ini, rahimahullah. Aku ini malu sama Nabi Musa. Nabi Musa itu lebih parah cobaannya, lebih berat ujiannya, lebih banyak disakiti orang tapi sabar. Aku malu sama Nabi Musa. Makanya ini password untuk cara kita bersabar itu, lihat di atasnya itu seperti apa ujiannya. Misalnya tidak usah jauh-jauh ke Rasulullah sampai Nabi Musa itu. Lihat misalnya Ustadz Fulan bin Fulan, Kiai Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan, itu ujiannya jauh lebih berat dan mereka bisa bersabar. Masa saya cuma sedikit saja tidak sabar gitu. Ya harus latihan, sabar itu harus latihan. Dan itu jauh lebih
besar pahalanya daripada orang yang tidak berusaha. Misal contoh misalnya Kiai Hamid Pasuruan itu punya istri yang lumayan menjengkelkan. Bahkan ketika waktu itu viral berita Kiai Hamid itu seorang wali, itu istrinya termasuk orang yang tidak percaya. Masa Hamid itu wali? Kayak gitu kok wali? Istrinya tidak percaya. Nah itu orang-orang seperti itu memang banyak yang diberi istri yang memang menjengkelkan, tapi dengan begitu dia diangkat derajatnya. Dan banyak seperti itu, banyak. Kalau di Hadramaut itu ada namanya Asya Abdurrahman Bajal Haban. Itu istrinya marah-marah, istrinya suka ngomel macam-macam. Tapi justru beliau itu menjadi wali di sana sebab istrinya. Nah itu, jadi kita itu harus melihat orang itu dari sisi yang positif saja. Karena Allah sudah ngatur, yang lebih bisa ngatur itu Allah. Kamu jangan ngatur-ngatur urusan hidup kamu, sudah kamu atur ternyata berantakan. Biar yang ngatur Allah saja. Serahkan kepada Allah. Tidak usah ngatur-ngatur. Wabal Arabi, ini cerita yang lain. Betapa sabarnya Rasulullah. Pernah suatu hari ada Arabi. Ya, tadi itu Arabi itu gambarannya orang yang tidak berpendidikan gitu loh. Tidak pernah tahu abatasa, tidak tahu sekolah, tidak tahu mondok, pokoknya tidak tahu tata krama. Ya orang, bukan preman tapi orang yang tidak tahu. Arabi ya. Kalau di sini tuh ibaratnya kayak apa ya? Orang gunung saya kira masih berpendidikan soalnya. Ini soalnya ada orang gunung mondok di sini. Kira-kira di sini gambarannya orang seperti apa Arabi itu? Ya anggap saja orang yang jauh dari pondok, jauh dari ustadz begitu. Akhirnya dia tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun gitu. Terpencil itu Ustaz. Iya, apa namanya? Primitif. Ya. Nah, manusia primitif. Primitif itu apa? Pokoknya kamu ke sana terus, itu ke selatan terus ya, lurus terus pokoknya. Nanti kamu nyampe ke kampung primitif nanti. Misalnya, ini ada cerita ini. Suatu hari ada orang Arabi ini masuk masjid, wabala Arabi, kemudian kencing fil masjid, bihadratihi, di hadapan Rasulullah. Nah coba ya, ini ada. Kalau seandainya sekarang ada orang kencing di masjid, di depannya ustadz, di depannya kiai di situ, orang yang ngurusi masjid, marbot masjid. Fahamma bi ashabuhu. Kemudian sahabat-sahabatnya ini ribut. Ini orang kurang ajar ini, masa kencing di masjid. Apa kata Rasulullah? Apa kemudian disuruh usir atau gimana? La tazrimuh, la taqta'u alaihil baul. Biarkan. Kenapa kalau disuruh membiarkan? Seandainya kalau itu langsung dilarang, langsung dibentak, langsung dimarahi, itu nanti bisa kemana-mana. Orang kencing ya, laki-laki. Misalnya lagi kencing, jangan kencing di situ. Ini kan bisa jadi dia sambil lari nanti, tambah merembet kemana-mana. Rasulullah biarkan dia sampai selesai. Kemudian setelah selesai, baru Rasulullah ini bilang, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal qadari wal bawdi wal khala, wa fi riwayatin qarribu wa la tunaffiru. Ini masjid ini tidak boleh ada kotoran, tidak boleh ada kencing, tidak boleh ada kotoran yang keluar dari belakang itu, berak, tidak boleh. Tapi beliau ngomongnya halus. Tadi rencananya sahabat itu kan langsung mau ngusir, langsung mau melarang, tapi justru nanti tambah mengotori masjid yang cukup banyak. Tapi jangan bayangkan masjidnya dulu sama seperti masjid sekarang. Masjid dulu masih ada tanah gitu. Kalau sekarang kan sudah ada lantai. Coba seandainya kalau kita itu tidak usah ke masjid, di rumah saja, misalnya ada orang dewasa kencing, jangan kencing di situ. Ayo sekarang pel, kalau perlu langsung beli pewangi gitu. Basuh 7 kali, salah satunya dengan dikira anjing.
Rasulullah enggak. Dibiarkan kencing sampai selesai, kemudian dikasih nasihat dengan sangat lembut, sangat halus. Dalam satu riwayat Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, dekatkan, jangan bikin dia lari dari saya. Dekatkan ke saya, jangan bikin dia lari. Qarribu wala tunaffiru. Ada yang lain lagi nih, Arabi. Lagi-lagi nih, kita ini ghibah Arabi nih. Wajah Arabi yatlubu minhu syai'an. Ada orang Arabi datang kepada Rasulullah minta dikasih sesuatu. Kemudian fa'atahu sallallahu alaihi wasallam, dikasih sama Rasulullah sesuatu itu. Tsumma qala lahu ahsantu ilaik. Apakah aku sudah berbuat baik sama kamu? Sudah cukup itu? Orang Arabi ini bilang, la wala ajmalta. Belum cukup. Aku masih belum puas. Dan kamu masih belum berbuat baik sama saya. Coba ya, orang minta dikasih kurang. Coba, minta dikasih kurang. Kan kurang ajar begitu. Tapi Rasulullah gimana? Faqadibal muslimun. Sahabat-sahabatnya ini marah semuanya. Wa qamu ilaihi. Dan mau mukul orang Arabi ini. Anggap saja kalau sekarang bahasa sekarang ya. Kamu ini kurang ajar. Sudah minta kurang, terus bilang masih belum berbuat baik. Fa asyara ilaihim an kufur. Rasulullah kasih isyarat jangan. Kemudian Rasulullah berdiri masuk rumahnya dan ngasih lagi kepada Arabi dengan tambahan yang banyak. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada Arabi ini, ahsantu ilaik, apakah aku sudah berbuat baik sama kamu? Kemudian Arabi ini menjawab na'am. Fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khair. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan juga kepada keluargamu. Tapi waktu itu sahabat-sahabat sudah tidak ada. Akhirnya Rasulullah ini berkata kepada Arabi, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi syai'un min dzalik. Ini kamu ngomong yang bagus, tapi sekarang tidak ada sahabat-sahabatku. Kalau kamu mau, nanti kamu ngomong seperti ini di depan sahabat-sahabatku, biar mereka tidak marah. Coba Rasulullah itu betapa menjaga gimana caranya hubungan itu selalu baik gitu. Tadi kan sahabatnya tidak ada waktu Arabi mengatakan jazakumullah khair, itu tidak ada sahabatnya. Tapi Rasulullah sudah terobati sakitnya itu, walaupun beliau tidak sakit hati. Ini bahasa saya saja. Kalau bisa kamu nanti ngomong seperti ini di depan sahabat-sahabatku, biar mereka juga tidak marah, tidak kesel, tidak sakit hati. Dia jawab qala na'am. Iya. Ya karena baiknya Rasulullah itu dia bilang mau berkata seperti itu kepada sahabat-sahabatnya. Akhirnya keesokan harinya Arabi ini datang. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain juga datang. Rasulullah bilang, ini Arabi kemarin bilang begini. Kemudian setelah itu, betul kamu bilang seperti itu kemarin kepada saya? Iya betul. Akhirnya dia mengulangi lagi ucapan yang pernah diucapkan kepada Rasulullah kemarin itu, fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Akhirnya sahabat-sahabatnya merasa tenang. Oh, ini ternyata baik orangnya Arabi ini. Tuh Rasulullah itu betapa beliau ingin menjaga perasaan semuanya, bukan cuma perasaannya Arabi, tapi juga perasaan sahabat-sahabatnya. Luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ini menjelaskan tentang Arabi ini kepada sahabat-sahabatnya. Inna masali wa masalah hadzal Arabi kamasili rajulin kanat lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'ahan nas. Aku dan Arabi ini perumpamaannya seperti ada orang laki-laki punya unta kabur. Ada orang laki-laki punya unta kabur, kemudian dikejar sama orang-orang masyarakat. Dikejar. Semakin dikejar, semakin apa? Semakin lari karena dikejar banyak orang. Setelah itu khallu baini wa baina naqati. Kemudian orang yang punya unta ini bilang kepada orang-orang yang ngejar itu, biarkan itu urusanku itu. Unta itu urusanku sudah.
Fa inni arfaqu biha wa alam, karena aku lebih tahu ini unta seperti apa. Kemudian akhirnya orang-orang kampung ini tidak ngejar, dia didatangi oleh pemiliknya. Fatawajjaha laha sahibun naqati baina yadayha. Akhirnya dikasih makanan sedikit demi sedikit, diambilkan dari bumi, kemudian disikapi dengan lembut, tidak kasar. Setelah dia makan tenang, diikat pakai tali, kemudian sudah diikatkan ke pohon dan sudah selesai. Wa inni law taraktukum haitsu qala rajul ma qala faqataltumuhu dakhalan nar. Ini perumpamaan Rasulullah itu begitu. Jadi orang Arabi itu ya ibaratnya seperti onta itu. Orang Arabi itu ibaratnya seperti onta yang kasar, yang lari, tapi dengan sikap lembut Rasulullah dia tunduk, dia itu jinak, langsung didekatkan kepada Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu juga kasar, kemudian dibunuh oleh sahabat-sahabatnya, orang Arab ini masuk neraka, dakhalan nar. Tapi seandainya dikasih sikap yang baik, yang lemah lembut, dia akan masuk ke surga. Itu ibaratnya. Betapa bijaknya, betapa lembutnya, betapa santunnya cara berdakwah Rasulullah. Dan yang paling terpenting pelajaran di sini karena membahas tentang akhlak Rasulullah, betapa sabarnya Rasulullah, betapa Rasulullah itu adalah seorang yang sangat pemaaf kepada orang lain. Terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun ghalidul hasyah. Ini yang bercerita Abu Hurairah. Pernah suatu hari Rasulullah pakai pakaian yang cukup tebal, cukup kasar, dan juga ada ridaknya seperti ini. Kemudian ada orang Arabi, lagi-lagi ini yang dibahas ini Arabi ini, narik ridaknya Rasulullah dari belakang, misalnya begini, ditarik, dan ridaknya agak kasar, tarik sampai Rasulullah hampir ketarik, hampir nyampe ke Arabi itu. Setelah itu orang Arabi ini bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, ihmilli alayya ala ba'irayya hadaini min malillahi alladhi indaka fa innaka la tahmilu li min malika wala min mali abika. Ini mau minta, ini orang Arabi ini, tapi caranya kasar. Setelah ditarik, dia bilang, wahai Muhammad, beri aku harta makanan yang bisa memenuhi dua untaku ini. Oh, coba minta banyak dengan cara yang kasar. Tapi aku pengen minta dari hartanya Allah yang ada pada dirimu, bukan dari hartamu sendiri, dan juga bukan dari harta bapakmu. Itu loh. Pengen yang harta dari Allah yang memang dikasihkan untukmu. Sudah kasar caranya, kemudian dengan anggap menghina dia dan menghina ayahnya Rasulullah. Makanya sebenarnya kita itu dilatih oleh Rasulullah dengan adanya pengemis itu. Karena macam-macam tipe pengemis itu. Ada yang kasar juga itu. Ya, ada yang maksa juga. Setidaknya jangan balas kemarahan dengan kemarahan. Kalau tidak mau ngasih, ya senyum. Mohon maaf, gitu senyum. Jangan kamu bilang kamu ini minta-minta terus, jangan. Biarkan itu urusan Allah itu. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, kita tidak tahu dan tidak usah diteliti. Kalau mau ngasih silakan, walaupun sedikit. Tapi jangan sampai tidak ngasih dan bentak-bentak. Sudah tidak ngasih, bentak-bentak. Seandainya pun, kata Imam Haddad di dalam kitab An-Nusayuddiniyah, seandainya pun kita ngasih dengan cukup banyak, anggap saja kita ngasih pengemis 1 juta, tapi dengan membentak, maka pahala 1 juta itu tertutupi dengan kita membentak itu, dengan tutup yang cukup banyak, sehingga itu hilang sudah. Pahala 1 juta itu hilang. Akhirnya apa? Fasakatan Nabi, Rasulullah langsung diam. Setelah tadi diminta itu, suruh memenuhi. Jadi unta itu kan ada anunya ya, ada ada semacam wadah untuk naruh
makanan atau apa bekal-bekal yang akan dibawa untuk bepergian. Itu suruh memenuhi 2 unta. Tapi Rasulullah langsung diam. Kemudian Rasulullah berkata, al-malu malullah. Harta ini adalah hartanya Allah. Wa ana abduh. Dan aku adalah hambanya Allah. Jawaban yang sangat cerdas itu. Hambanya Allah berarti hartanya adalah hartanya Allah. Tsumma qala wa yuqadu minka ya arabi ma fa'alta bi. Kemudian Rasulullah ini bilang kepada Arabi ini, apa kamu tidak takut dihukum atau dikisos wahai Arabi? Kemudian Arabi ini bilang, lah, aku tidak takut dihukum. Loh, kenapa kata Rasulullah? 5. Qala di annaka la tukafi'u bisayyi'atis sayyi'ah. Karena kamu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ya, orang Arab ini agak cerdas juga kadang-kadang itu. Apa kamu tidak takut dihukum, tidak takut dikisos? Kenapa harus takut? Karena engkau ini tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Fadhahikan Nabi. Kemudian Rasulullah tertawa. Oh, ini orang ini cerdas ternyata. Yuma amaro, tidak marah Rasulullah, tidak marah. Kenyataannya kan tidak dibalas dengan keburukan, tidak dihukum. Berarti tidak mungkin dikisos. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya, ayyuhmalalahu ala ba'irin. Disuruh bawa syair. Syair itu gandum. Suruh itu penuhi unta yang satu itu diisi gandum yang banyak. Wa alal akhir tamrun. Dan unta yang lain disuruh ngisi kurma. Coba. Sudah cara mintanya kasar, sudah menghina hartanya, menghina keluarganya, tetap dikasih. Dan Rasulullah tidak marah, dan Rasulullah tetap pemaaf, sehingga tujuan intinya itu adalah agar orang ini bisa masuk ke surga, bukan orang ini masuk ke neraka. Dan masih banyak terkait dengan sifat pemaafnya Rasulullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Senin yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Ini tinggal sesi terakhir ini, mungkin 2 hari atau 1 hari selesai yang bab akhlaknya Rasulullah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sedikit pengumuman, mumpung saya ingat, takut lupa nanti diumumkan. Besok libur karena jam 7 saya ada acara di Situbondo. Jadi kemungkinan berangkatnya jam-jam 6 atau sebelum jam 6. Diinfokan barangkali yang tidak hadir, mau hadir, diinfokan bahwa besok libur 1 hari saja. Dan hari Kamis masuk seperti biasa. Hari Jumat libur, hari Sabtu masuk seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab.